Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Karena kerajaan Allah sudah datang. Dan dialah Yesus. Kerajaan Allah artinya Allah berkuasa bagi kami, bagi dunia. Dia adalah Raja segala Raja. Dan dialah Yesus. Semoga kami menemukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mendengarkan dia dan bersedia dibimbing olehnya. Untuk sampai menemukan Allah sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang Farisi bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Kerajaan Allah datang tanpa diketahui, tanpa digembar-gemborkan. Dan sebetulnya kerajaan Allah itu sudah datang, sudah ada di antara kamu dan kamu tidak melihatnya. Kamu tidak bisa melihat di sana, di sini, dan seterusnya. Dan Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri. Yang ditolak, yang dihina, diejek, bahkan dibunuh. Kalian tidak tahu. Demikian kata Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, di dalam tradisi Jawa, orang ramai kalau di dunia medsos akan datang Satrio Piningit. Ya, Satrio Angon. Dan akan datang, akan memerintah Indonesia, katakannya seperti itu. Dalam batin saya yang terdalam, saya mengatakan Satrio Angon itu, Satrio Piningit itu, dan ciri-ciri yang diberikan itu menurut saya adalah Yesus sendiri. Yesus sudah datang di sini dan orang belum menemukannya. Ya, bahkan mungkin di antara kita juga antara orang Katolik, orang Kristen, ya, mungkin menemukan tahu bahwa dia adalah Yesus. Mungkin Satrio Piningit, Satrio yang sungguh-sungguh dapat memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman. Bukan dalam arti fisik seperti orang Yahudi minta kerajaan Allah, Mesias datang. Jadi menurut saya mesianis Satrio Piningit itu, mesianis itu adalah Yesus sendiri. Bukan dalam arti politik, bukan dalam arti ekonomi, tapi dalam arti spiritual, rohani. Dan itu mereka mengatakan siapa itu itulah menurut saya loh ya. Itu adalah Yesus sendiri. Nah, tetapi bukan berarti kita sebagai orang Katolik, orang Kristen sungguh-sungguh sudah menemukan Yesus. Itu adalah Yesus sebagai pribadi, Yesus Kristus yang telah diwartakan, dinyatakan, dan menyatakan diri sebagai Allah dan wafat, menderita, ya, dan bangkit. Itu adalah proses perjumpaan, proses pertemuan terus-menerus. Ya, di mana kita menemukan Yesus bukan hanya di dunia yang kelihatan, bukan hanya yang seperti orang Yahudi menggambarkan sebagai dunia politik, dunia ekonomi, membuat kedamaian secara politik, tapi justru memberikan kedamaian dalam hati kita manusia. Itulah yang sebetulnya yang dirindukan hati setiap manusia, siapapun juga. Apakah Joyo Boyo yang meramalkan akan datangnya Satrio Piningit itu dalam diri Yesus? Ya mungkin bisa aja orang mengklaim demikian, tapi menurut saya dari gejala-gejala dari hati saya yang terdalam, dialah Yesus. Nah, maka mari kita yang sudah beriman, percaya pada Yesus ini, menemukan sungguh-sungguh, berjuang memasuki suatu relasi personal dengan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya ungkapkan demikian? Karena kerajaan Allah itu bukanlah suatu yang kerajaan seperti kerajaan-kerajaan kita, tapi kerajaan Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri.
Maka kita harus berjuang, berusaha berjumpa, bertemu dengan Yesus. Mengalami Yesus. Mendapatkan kedamaian bersama Yesus. Nah, proses internalisasi, proses perjumpaan, proses pertemuan, proses inilah yang saya kira menjadi proses hidup kita. Maka peristiwa Paskah itu, saudaraku terkasih, jangan hanya dilihat sebagai peristiwa di mana Yesus menyelamatkan, membebaskan manusia dari dosa yang kita rayakan setiap tahun. Bukan hanya itu. Tapi suatu peristiwa di mana kita sendiri, Yesus yang Paskah itu, yang menderita, wafat, dan bangkit itu menjadi proses perjalanan batin manusia. Proses untuk masuk ke dalam hidup kita sendiri. Proses di mana kita mengalami kematian ego kita, mengalami penderitaan hidup kita sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin bersatu dengan Tuhan, untuk semakin mengalami kehadiran Tuhan, kedekatan secara personal, secara relasional. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, dan itulah sebetulnya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan peristiwa Paskah. Itu peristiwa yang harus kita alami setiap hari, setiap saat. Proses pengorbanan diri, proses pelepasan diri, proses kematian diri kita, ego kita, ya, proses kebangkitan, kita bangkit lagi, kita hidup lagi. Jadi suatu proses yang dialami peristiwa Paskah itu adalah proses keseharian hidup kita, di mana kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk membuat Yesus hidup, bekerja, dan menghancurkan kuasa kegelapan, menghancurkan kuasa ego. Itulah yang sebetulnya menjadi suatu proses perjalanan hidup batin kita. Dan Yesus dengan kebangkitannya memberikan kepada kita Roh Kudus, guru yang mengajar kita tentang kehikmat, kebijaksanaan, memberikan kepada kita roh pengertian, roh pengetahuan, roh takwa, kesalehan, takut akan Allah, keperkasaan. Ya, dan roh itulah yang membimbing, menuntun kita. Jadi kalau dikatakan bahwa roh pining itu seperti yang memberikan, katakanlah memberikan penghiburan, menjadi guru kita, dialah guru kita. Yesus guru hidup kita, bukan hanya guru dalam arti yang sekarang ini kita lihat, tapi sungguh-sungguh kita dibimbing, dituntun oleh roh menjadi roh hikmat, bijaksana, keperkasaan, keberanian, saleh. Dan itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara, Anda percaya atau tidak? Ya, menurut saya secara pribadi, itulah Yesus Gembala sejati. Yesus Sang Guru Angon. Yesus yang memberikan Roh Kudus, roh penghiburan, roh kekuatan. Supaya kita mencari terus-menerus dalam proses hidup kita sehari-hari ini. Mencari dan menemukan dan menjadikan relasi kita dengan Yesus relasi personal. Di mana Yesus sebagai Raja, di atas segala Raja yang harus kita cari, dan kita temukan dan kita mohonkan. Semoga saudaraku terkasih, Anda dan kita semua mencari roh yang sungguh adalah guru kita, yang menuntun kita, membimbing kita, dan kita terus menemukannya dengan relasi personal dengan Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Penebus kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan itu dalam kesatuan dengan Bapa, dengan kesatuan dengan Putra. Dan dialah yang akan datang. Ya, dialah yang akan datang kepada kita. Orang dalam masa pandemi ini meramalkan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Bisa saja sudah datang di sini, tapi kita tidak kenal dia. Maka mari saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat supaya kita diberi kebijaksanaan untuk memahami keselamatan itu. Keselamatan hanya pada Yesus. Sekali lagi, keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan ini harus kita sadari sebagai anugerah yang luar biasa. Dan kita memiliki kebijaksanaan, hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami itu dengan sungguh-sungguh. Saudara, sekali lagi, di dalam Yesus ada keselamatan. Bukan di luar Yesus. Semoga Anda dan saya diberi karunia untuk memahaminya dan untuk terus mencarinya. Kita sebagai orang Katolik tidak pernah lepas
tidak pernah berhenti untuk mencari dan menemukan Dia dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu bukanlah yang gampang. Semoga Roh Kudus yang selalu kita daraskan, kita rapalkan, membimbing pikiran, hati, budi kita semua, dan berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.